Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri atas nama Elmayanti dengan NIM B0212011042. Dan saya Chairul Anwar dengan NIM B0212011056. Dan rekan kami atas nama Syahla Akila dengan NIM B0212011049. Jadi materi kita pada pekan ini yaitu demokrasi. 10 pilar demokrasi. Yang pertama itu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi dan ekonomi. Demokrasi berpengaruh secara tidak langsung atau bersifat indirect impact terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Demokrasi sepanjang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan akan berpengaruh terhadap total faktor productivity, TFP, dan pertumbuhan GDP per kapita. Jadi, pengaruh demokrasi pada pertumbuhan itu mensyaratkan kualitas pemerintahan yang menerapkan prinsip dasar good governance, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Inilah yang disebut pengaruh bersyarat demokrasi terhadap pertumbuhan, terms and condition of the relation between democracy and growth. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Realita. Sistem demokrasi di Indonesia tak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi karena terhalang oleh praktik korupsi berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tak mampu menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, serta pertukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing. Parlemen dihuni politisi korup yang hanya berorientasi mengumpulkan modal untuk membiayai kegiatan politik dan memperkaya diri. Diyakini sepenuhnya, praktik korupsi berskala gigantis yang merajalela di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan menjadi faktor negatif dan diskredit bagi ikhtiar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pilar-pilar demokrasi yang ada. Masalah. Pengalaman negara-negara barat menunjukkan sistem demokrasi modern menjadi basis sosial bagi ikhtiar untuk mencapai kemajuan ekonomi yang membawa implikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Kemajuan ekonomi berjalan paralel dengan kemapanan sistem demokrasi negara bersangkutan. Namun, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem politik demokrasi justru melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari satu dasawarsa ternyata belum membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Namun, pemerintahan demokratis tak disokong oleh institusi publik, organisasi yang bersih, contoh birokrasi, aparat kepolisian, dan institusi peradilan. Lembaga parlemen yang sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik justru menjadi salah satu epicentrum praktik korupsi akut dan sistemik sehingga memberi adil pada sulitnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Parlemen dihuni politisi korup yang hanya berorientasi mengumpulkan modal untuk membiayai kegiatan politik dan memperkaya diri. Diyakini sepenuhnya praktik korupsi berskala gigantis yang merajalela di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan menjadi faktor negatif dan diskredit bagi ikhtiar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Good governance merupakan persyaratan mutlak agar pemerintah dapat membuat kebijakan publik untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan, memperluas pasar, dan meningkatkan ekspansi ekonomi. Karena itu, sistem demokrasi harus ditransformasikan ke tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem politik demokrasi harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara dan aparatus birokrasi.
serta meningkatkan mutu pelayanan publik, dan tentunya dengan benar-benar mengimplementasikan 10 pilar demokrasi dalam kehidupan bernegara khususnya di aspek ekonomi guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.